Ya, perkenalkan kami dari kelompok 2 PRB 36. Kali ini kami akan melakukan kunjungan field study ke Batik Okra. Bisa dilihat dulu guys. Besok sisa sengsara, belum pulang kau pun di sini temani diriku. Sore semuanya, perkenalkan saya Nadia dari Universitas Arwaga. Saya merupakan perwakilan dari PDB 36 kelompok 2. Saya di sini sudah bersama Bapak dari pendiri Kampung Batik Okra, di mana saya akan mewawancarai keterkaitan batik dengan kebinekaan. Nah, tadi kan Bapak sudah cerita ya kalau proses pembuatan batik ini tuh salah satu tujuannya adalah untuk mengenalkan sejarah kebudayaan nasional kepada anak-anak muda. Nah, saya ingin bertanya nih, bagaimana sih proses pembuatan batik di sini itu bisa membuat kita tuh belajar tentang adanya kebinekaan yang ada di Indonesia, apalagi batik itu kan merupakan suatu objek nasional di mana kayak setiap daerah tuh hampir ada batiknya gitu. Nah, di sini tuh kita bisa nggak sih belajar tentang kebinekaan dari batik itu sendiri yang datang dari berbagai daerah di Indonesia? Iya. Gitu. Jadi gini, tentang kebinekaan beberapa daerah ya, terutama di kampus UNER itu seluruh Indonesia mahasiswanya ya. Betul. Jadi batik itu adalah warisan leluhur Nusantara ya, di Jawa sendiri, di Kalimantan, di Sumatera, di NTT, dimanapun juga yang ada di Surabaya, di Indonesia, pasti ada batik, ya. Cuman motifnya itu berbeda-beda sesuai dengan karakter yang ada di daerah tersebut. Kebetulan Batik Okra itu batik tulis, namanya okra, orang keranggan. Tapi teknik membatiknya sendiri itu filosofi pakemnya itu saya kira semua itu sama. Yang dinamakan batik itu filosofinya sama, pakemnya sama. Karena apa? Batik itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berawal dari nama amba te. Amba itu sesuatu yang lebar, ada tulisannya, ada lukisannya. T itu adalah titik yang dinamakan isen-isen. Jadilah nama batik. Dan batik sendiri yang dikatakan batik, ya, tulis, cap, itu yang dikatakan batik, itu yang ada media lilin. Kalau tidak ada media lilin, itu tidak bisa dikatakan batik. Cuman prosesnya batik tulis sama batik cap itu berbeda. Zaman dahulu kala, itu zaman kerajaan, itu pakai canting. Dengan perkembangan zaman, orang lebih cepat, lebih mudah, itu pakai cap. Tapi medianya pakai lilin. Yang tidak pakai lilin itu tidak bisa dikatakan batik. Motif batik oke. Printing itu motif, tapi dia cenderung ke tekstil, ya. Jadi di situ kebinekaannya itu, batik itu sudah mencakup warisan leluhur Nusantara. Nusantara yang dikatakan Nusantara itu mana saja?
Sabah sampai Merauke. Kalau zaman dahulu Kamboja, zaman kerajaan Mojopahit itu merupakan wilayah kita, wilayah Nusantara. Kamboja, Vietnam, Filipina, Brunei, Malaysia masuk ke wilayah Nusantara di bawah kerajaan Mojopahit Hayam Wuruk. Panglima perannya adalah Gajah Mada. Dengan perkembangan zaman pecah satu-satu. Ada Malaysia, ada Singapura, ada Kamboja, ada Vietnam, ada Sri Lanka, ada Pakistan, dan banyak lagi yang lainnya. Ya, jadi itu jawaban saya. Batik itu adalah kebinekaan. Ada batik Papua, ada batik Kalimantan, ada batik Sulawesi, batik Madura, Sumatera, Jawa. Jawa terdiri dari beberapa. Ya, ada Pulau Jawa, batik Betawi, batik ini, batik, dan banyak lagi. Surabaya sendiri ada batik, yang dimana Surabaya merupakan kota pahlawan. Tapi ada pengrajin batik, contoh di Batik Okra ini. Ya, jawab ya. Sudah, baik, terjawab Pak. Jadi intinya batik ini bisa menjadi apa ya, sebagai cerminan kebinekaan budaya Iya, betul. Indonesia ya.